Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kita kali ini banyak jalan-jalan yang inspiratif untuk kita di kota Loksmawe ini. Kali ini saya di Blangporo, ya, masih di desa Blangporo. Ini saya menjumpai kelompok pengrajin sapu lidi, ya, sapu lidi. Tapi sapu lidinya unik, ini ya. Dan saya lihat ini sapu lidinya luar biasa, ditarik-tarik juga nggak lepas, ya. Ini sangat bagus sekali. Jadi ada sebuah motif ciri khas, mungkin ini ciri khas kampung, ya. Nanti kita tanya-tanya sama sama Pak Geci dan Pak Ramli sebagai pengurus dari BUMDes desanya. Baik, sahabat mulia dimanapun kita berada, selamat pagi Bang Ramli, ya. Saya panggil Bang Ramli aja, ya. Sebagai ketua dari BUMDes, ya, ini BUMDes apa namanya, Bang? BUMDes Mudah Rezeki. Mudah Rezeki, khusus untuk produksi ini, ya. Ya, Nama produknya, ya. kita kalau itu Mudah Rezeki itu nama BMG kita. Oh, BMG-nya, ya. Kemudian di samping saya ada Pak Geci, ya, Pak Geci Abdullah, ya. Jadi saya masuk kampung Bapak ini, Pak, luar biasa nih, Pak, luar biasa potensi desa ini kalau dikembangkan dengan baik sangat bagus nih, Pak. Kemudian Pak Geci, saya melihat potensi ada di desa kita ini. Dalam menggarap hal-hal yang seperti ini, Pak Geci, mungkin salah satu yang potensi di desa ini. Ini pertama awal kita memulai ini memang inisiatif dari masyarakat atau memang ini belajar dari apa ini, Pak? Dari tempat lain atau gimana nih? Ya, kami ini pertama belajar dari tempat lain karena Mbak Ramli ini sudah pernah berkunjung di di Jakarta. Di Jakarta, ya. Sana, ya. Dia belajar dari sana. Kemudian jumlah penduduk kita sini berapa, Bang? Jumlah penduduk kita ini sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih. Jadi mata pencaharian sebenarnya di sini apa ini? Di sini banyak orang yang mata pencahariannya ada kerja bangunan, ada yang bertani, tapi bertani itu udah berkurang. Berkurang, kenapa? Berkurang karena apa? Kita kan sawahnya nggak ada lagi. Oh, tapi berkebun ada, ya? Berkebun ada. Oh. Sawit di sini, kelapa masih banyak. Ya? Oh, kelapa sawit masih banyak, ya. Itu komoditas yang ini, ya. Kemudian saya sama Bang Ramli. Bang Ramli, jadi awalnya tadi kata Pak Geci dari ini, ya, dari dari Jakarta, studi banding lah, ya. Kalau kita di DPR studi banding, Bang, apa, ya kan? Tapi studi banding, Bang Ramlinya membawa yang kayak gini diterapkan langsung di desanya. Ya. Ini awal memulai ini bagaimana, Bang? Pertama, kebetulan istri saya orang di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi kerajinan tangan atau UMKM yang terbanyak di desa ataupun di Indonesia ini adalah di Purbalingga. Purbalingga, ya. Jadi di sana saya melihat orang buat sapu lidi jauh berbeda dengan yang ada di Sumatera, khususnya Aceh. Orang itu memakai dengan bahan-bahan alam yang ada di desanya. Salah satunya nih, daun pandan segi. Daun pandan, ya? Iya, daun pandan segi, kan? Iya. Jadi karena rasa suka saya melihat sapu ini unik, ternyata saya belajar, Pak, di sana. Belajar terus belajar. Itu menghabiskan waktu bukan 1 hari 2 hari, Pak. Bahkan saya berbulan-bulan Belajar di sana, ya. Di sana, untuk dapat hasil seperti yang bagus ini, ya. Bahkan setelah saya pulang di sana, saya mencoba membuat sendiri lagi di rumah. Start dari jam 8 malam sampai kadang saya berhenti jam 5 pagi. Tujuannya supaya saya mendapat ilmu dalam pembuatan sapu lidinya semaksimal mungkin. Setelah saya nanti bisa, suatu saat saya pernah berjanji dalam hati saya akan berikan kepada desa. Saya akan ajarkan semua pemuda-pemuda yang ada di desa. Tapi syukur alhamdulillah 2019 saya mencoba membuat sendiri, memasarkan sendiri. Saya uji coba, Pak. Laku nggak sapu ini? Ternyata laku, Pak. Laku, ya.
dalam tahun 2020 ini kebetulan Bapak Guci yang ada di sini baru terpilih 4 bulan secara definitif, sehingga saya mencoba berbicara dengan Bapak Guci, dan kebetulan saya di sini sebagai pengurus dan direktur BMG Kampung Laporo. Kemudian Pak Guci juga dari pengawas, Tuapu juga dari forum desa masyarakat ini memberi dukungan penuh. Kemudian saya ajak pemuda, bagaimana saya rangkul pemuda supaya mereka mau berbuat, mau kreatif. Karena nilai kreatif ini sangat mahal, Pak. Saya selalu bilang sama pemuda ini, selalu saya ngobrol, ingat, sukses itu perlu kerja keras. Jadi mereka dengan antusias juga, bahkan mereka kita upah 4.000 Pak satu sapu. Satu sapu. Ini harga sapunya berapa satu, Pak? Ini harga sapunya total semua dari bahan-bahannya kita jatuhnya Pak 11.000. 11.000 itu sudah sama ongkos. Ya, udah sama ongkos. Sekalian sama ongkos ya. Berarti dari semuanya ini bahan baku kita, sama ongkos 11.000. Ini dijual tadi 15.000. 15.000. Satu buah ini kira-kira berapa lama ngerjainnya, Pak? Ini kalau sekarang ini karena anak-anak kita nih, kerabat saya anak muda ini kan masih dalam tahap belajar. Tahap belajar. Jadi butuh waktu, kadang sampai 20 menit. Nah, nanti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa, mungkin bisa 10 menit atau 15 menit. 10 menit atau 15 menit ya. Berarti ini dikerjakan. Kalau yang ini Bang, sapu lidinya ini dari mana diambil nih? Kita alhamdulillah Pak, potensi bahan bakunya banyak ya di sini ya. Ini lidi selama ini kita beli di desa kita juga. Di desa kita. Ini ada yang mencari ini ya. Kita sendiri dengan warga desa, yang ibu-ibu desa yang ada pekerjaan atau mencari penambahan keuangan. Kita beli dengan 4.000 Pak. 4.000 ya. 4.000. Nah, jadi masyarakat pun yang nggak buat sapu ada juga mendapat nilai tambahan dari kita beli lidi, Pak. Karena kita hampir semuanya potensi kita kelapa semua. Yang dulunya sebelum kita buat sapu ini, lidi ini hampir rata-rata masyarakat kita bakar, Pak. Ya, dibakar, dibuang ya. Dibuang. Tidak bermanfaat. Ini sekarang sudah bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian ini pasaran masih di mana? Di Kota Lok Sumawe? Pemasaran sebenarnya konsep yang saya atur ini pemasaran umumnya seluruh Aceh, Pak. Tapi sekarang masih kita keterbatasan pemasaran, keterbatasan hubungan antara dengan konsumen, masih beberapa toko yang ada di Sumawe. Itu hari saya pernah datang ke Alfamart dengan Pak Guci, mereka sudah tampung sekitar 50 unit. 50 unit. Bahkan ada toko-toko lain yang ada beberapa toko. Nanti insya Allahnya ke depan kita juga membuat kerjasama dengan dinas-dinas bila perlu, khususnya di LHK Kota Lok Sumawe, Pak. Mereka memang sangat butuh. Nah, jadi itulah Pak. Yang potensinya ya. Ini bisa kita ini Bang sedikit mungkin kamera bisa melihat di sini dari awal yang ini ya, yang mana yang dari mulai? Dari mulai. Ini Pak. Dari mulai awal ini abang ini yang buat. Iya. Ya. Pertama sekali mungkin lidinya ya. Lidinya dulu disiapkan. Itu segenggam aja tuh Bang. Itu ada hitungan atau apa gimana tuh Bang? Itu ada hitungan, kita ada buat ini ukurannya Pak. Oh, ada ukuran ya, ada ukuran. Jadi dua ini Pak, kita satu sapu. Iya. Kemudian dari sana dengan tangki, kemudian disiapkan, masukkan, ya. Bisa kita lihat cara membuatnya, ya. Sederhana sekali. Di sini kita butuh beberapa. Berarti dengan tali ya diikatnya ya, Bang ya. Berarti sangat kuat sekali ya. Kuat. Kita luar dalam ada talinya. Talinya ya. Kemudian diikat lagi pakai karet. Iya. Karet ini selain daripada untuk kekuatan, untuk memperbuat lidi ini supaya kembang. Kembang ya. Kita bisa coba tarik, memang nggak putus Pak.
Ya, itu di ini ya. Kemudian sudah itu ini jadinya ya. Ya. Kemudian dikasih apa namanya penutup Ya, dari apa ya? ya itu dari dianyam pakai Ya. Coba bayangkan sudah diikat, kemudian dibalut lagi dengan apa namanya ini daun untuk pandan segi. daun pandan untuk buat ini ya, apa namanya? Untuk buat tikar. Tikar ya, Bang ya. Ya sekarang tuh hampir kita lihat memang sudah menjadi sampah, sudah menjadi terbengkalai. Terbengkalai, dibuang-buang ya, ya. Ya. Jadi cukup mudah mencari bahan. Ya, berarti kalau sudah seperti ini, inilah jadinya ya. Yang di tangan Pak Ulis ini ya jadinya. Jadi memang ini semangat dari kawan-kawan yang membuat ini sebenarnya. Ini ada pengrajinnya ada berapa nih Bang? Kita alhamdulillah hampir baru 1 bulan kita. Oh baru 1 bulan? Baru 1 bulan kita Iya. ini sudah ada 9 orang. 9 orang ya, 9 orang yang ini ya. Itu belum nanti tujuan langkah selanjutnya kita akan mengajari ibu-ibu yang ada Ibu-ibu ya. di rumah. Berarti kalau misalnya produksi meningkat, bahan baku tercukupi nggak Bang? Alhamdulillah kita terus mencari bahan baku harus tercukupi. Tercukupi ya. Karena bahan bakunya Pak kita nggak susah cari. Nggak susah cari. Semuanya ada di sekitar kita. Seperti karet ban. Karet Karet. ban yang dulu yang kita beli, sekarang kita nggak beli lagi Pak. Oh nggak beli kita lagi. Kita cari ban bekas, kita potong sendiri Pak. Oh dipotong sendiri. Jadi kita hemat biaya. Iya iya. Hemat biaya, makanya saya bersama dengan pengurus BMG bagaimana kita memberi upah yang besar kepada warga kita. Betul. Karena kita badan usaha milik desa ini bukan semata-mata mencari keuntungan. Iya. Tapi proses yang berjalan, manfaatnya bisa dinikmati warga. Alhamdulillah usaha bisa berjalan, itu yang kita harapkan. Karena tujuan kami salah satunya juga menciptakan tenaga kerja di tingkat desa. Di tingkat desa, berarti keterampilan di tingkat desa ya. Karena memang sebenarnya ini yang sangat dibutuhkan dengan desa Bang sebenarnya. Jadi dengan dengan kelompok-kelompok yang seperti ini, ada peternak lele, ada ini, ada macam sebagainya pengrajin. Dan ini yang bisa sebenarnya hasil dari desa ini cukup bagus, cukup apa. Ini seperti ini saya baru kali ini ketemu ini di Aceh yang seperti ini gitu kan. Dan unik. Kalau dapat lagi dibuat labelnya Bang, misalnya apa Desa Blangporo atau apa mereknya kan, jadi harus dikasih label. Yang sudah belajar ini sudah lama, cuma hanya simpul saja. Sampul aja yang dipromosi dulu, belum berkembang. Selama saya kecil, saya bilang jangan kita jual sampul, kita berbuat. Langsung dibuat. Lokasikan anak saya, kemari berapa harus kita buat, kita gaji. Berapa habis sana baru kita edarkan ke toko-toko mana saja. Ya untuk membangun wilayah. Betul. Jadi ada potensi lagi masyarakat saya yang melihat walaupun dia duduk di gunung, ada yang ingin ke laut. Maka saya coba membangun satu jermai. Kita di Kota Lesongai di Kung Junda itu ada punya kita. Yang warna kayak gini juga. Nah, itu kan bisa jadi udang, ikan di situ ya. Biarlah perlu warga kita yang tidak ada kerja jangan keluar daerah cari duit. Khusus di desa kita. Betul.